Ini tema besar dari novena kita pada tahun ini. Santa Teresa Pewarta Sejati Dahaga Kristus. Kemudian untuk novena hari ke-8, mengangkat tema Yesus menjadikan dirinya roti hidup dan dia yang kelaparan. Kita akan mengenal sedikit Romo pendamping kita pada malam hari ini, yaitu Romo Yosef Eko Budi Susilo. Tahbisan Imam pada tanggal 12 Juli 1990, periode karya sebagai pastor rekan tahun 1990 sampai dengan 1995, kemudian sebagai pastor kepala paroki tahun 2007 sampai 2012, dan pastor pejabat sementara kepala paroki tahun 2021 sampai sekarang. Saat ini juga menjabat sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Surabaya. Kami ingin mengenal sedikit Romo Eko Budi. Dipersilahkan mungkin Romo bisa menjelaskan tentang periode karya, pastor rekan di mana, pastor kepala paroki di mana. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Di sini ya, lihat aja. Dengar? Dengar, Romo. Terdengar, Romo. Ya, saya ditabiskan memang benar tanggal 12 Juli tahun 1990. Lalu saya menjadi pastor rekan dulu di katedral selama 6 tahun. Sampai tahun 96 saya pastor rekan di katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Lalu tahun 96 sampai 2002 menjadi pastor kepala paroki di paroki Redemptor Mundi, Kupang. Itu paroki yang pertama, saya adalah pastor kepala paroki pertama di Redemptor Mundi itu. Lalu menjadi pastor kepala paroki di Alkons itu tahun 2002 sampai dengan 2007, sambil menyelesaikan bangunan gedung Gereja Santo Yakobus. Jadi tahun 2002-2007 di Alkon dan Stasi Yakobus. Lalu tahun 2007 sampai tahun 2012 kembali lagi menjadi pastor kepala paroki katedral. Setelah itu 2012 sampai 2016 saya melaksanakan tugas sebagai pastor kepala paroki di paroki Santo Paulus Nganjuk. Setelah itu saya kembali lagi ke sini diminta Bapak Uskup mulai tahun 2016 bulan Oktober menjadi Vikaris Jenderal di sini sampai sekarang. Nah, karya yang lain tahun 1991 saya Komisi Kepemudaan, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya 91 sampai 95. Lalu 95 sampai 2007 itu saya menjadi Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Lalu tahun 2007 sampai 2010 saya menjadi Ketua Komisi Kerasulan Awam. Lalu tahun 96 juga sampai sekarang menjadi Ketua Yayasan Lembaga Karya Dharma. Ini sebenarnya juga merupakan LSM-nya keuskupan. Juga melayani orang-orang yang pinggiran tapi kota di dalam kota tapi orang-orang pinggiran seperti becak dan lain sebagainya. Itu di pusatnya di Jalan Tunggurono nomor 4.
Dan yang lainnya ya saya kira cukup itu saja, saya nggak usah detail-detail. Baik, Romo Eko, terima kasih banyak. Ya. Saya kira profil singkatnya cukup juga untuk semua bisa mengenal Romo Eko Budi Susilo. Terima kasih juga pada malam hari ini sudah bersedia mendampingi kami untuk novena hari ke-8. Bersama Romo yang bertugas adalah kerabat kerja Ibu Teresa Surabaya, nanti akan bertugas doa Bapak Daniel, kemudian Ibu Nini, dan Bapak Winardi. Marilah kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Teresa dari Kalkuta, Yesus telah memanggilmu untuk membawa cahaya cinta kasih-Nya kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Santa Teresa, Engkau telah merawat mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan dengan penuh cinta kasih dan kelembutan, sehingga Engkau menjadi tanda kehadiran cinta dan belas kasih. Allah di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan mereka. Mengikuti teladan-Mu, tolonglah kami, agar kami bisa mengenali wajah Yesus di dalam wajah-wajah saudara-saudari kami yang menderita, sehingga kami bisa melayaninya dengan rendah hati dan sukacita. Ajarilah kami agar kami bisa menjadi pembawa cinta dan belas kasih Allah, sehingga kami bisa menjadi saksi bahwa Allah masih mengasihi dunia melalui setiap kita masing-masing. Amin. I thirst for souls, come to me. I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle
and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Kita akan mendengarkan video pengantar tentang Ibu Teresa. Novena Santa Teresa dari Kalkuta dalam rangka peringatan Hari Santa Teresa dari Kalkuta. I want you to love the poor, that hungry one, that naked one, that homeless one, not only hungry for bread, but hungry for love. Not only naked for a piece of cloth, but naked of that human dignity. Not only homeless for a room to live, but homeless for being forgotten, so that you and I have an opportunity to love him. Our poor people are great people, are very lovable people. They don't need our pity and sympathy. They need our understanding love. They need our respect. They need that we treat them with dignity. And I think this is the greatest poverty that we experience. Like you have love in action, you also have hatred in action. No one hates God more than the devil. So he puts his hatred for God in action by destroying us, by making us commit sin. It is not a question how big or how small. Sin is always a refusal of God. The spiritual poverty, they have especially lost the presence of God, lost that oneness with His love. That is today greed for money, greed for honor, for glory is taking the place of God's presence in many lives. And that's a very, very great poverty. Externally you see just pride, but it is Jesus. Externally you see just a poor person, but it is Jesus. Difficult to explain. It's a mystery of love. It's one of those things that human mind cannot reach. But we have to bend. It is He. It is Him we receive, and it is Him we serve. Our love for Christ in action is service. Him and the poor. Because He said very clearly, whatever you do to the least of my brethren, do it to me. And to make sure that we understand, He said at the hour of death, we are going to be judged what we have been. I was hungry, you gave me to eat. I was naked, you clothed me. I was sick, and in prison, you visited me. I was homeless, and you took me in. Come, O blessed of my Father. A young girl and a young boy. That's why right from the beginning, even the younger sisters have to be taught of that presence in the Eucharist and His presence in the poor.
that these two presence, that's only one presence actually. These two, like two loves, but actually it's one love. That's why we begin the day with prayer, we begin with Mass, we begin with Holy Communion. Only after we have received Him as bread of life. He has made Himself bread of life to give us life. And that receiving of that life gives us the strength and the courage and the joy and the love to touch Him, to love Him, to serve Him, and so on. Without Him we couldn't do it. But with Him, we can do all things. Marilah kita hening sejenak dan menyadari dosa-dosa kita. Doa tobat. Ya Allahku, aku datang ke hadirat-Mu, haus akan kasih-Mu. Aku menyadari dosa-dosaku, dosa yang kulakukan lewat pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Aku memberikan cuka ke dalam dahaga-Mu yang menyakitkan. Dengan penuh penyesalan, aku memohon pengampunan-Mu. Melalui Bunda Maria, aku menyerahkan diriku dan segala apa yang kumiliki kepadamu. Aku percayakan kepadamu kelemahan dan dosa-dosaku, kebajikan, karunia, dan kebaikanku. Dengan satu kata, aku menyerahkan sepenuhnya kepadamu, supaya aku dapat berjumpa dengan putramu hari ini dan memuaskan dahaganya dengan lebih baik. Amin. Yesus menjadikan dirinya roti hidup. Dia membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan hidupnya sendiri, seluruh dirinya. Dia yang kaya menjadi miskin untuk Anda dan saya. Dia memberikan dirinya secara total. Dia wafat di kayu salib. Namun sebelum dia wafat, dia menjadikan dirinya roti hidup, guna memuaskan kelaparan kita akan kasih akan Dia. Dia mengatakan, jika engkau tidak makan dagingku dan minum darahku, engkau tidak akan beroleh hidup yang kekal. Dan oleh kebesaran kasih-Nya itu, Ia telah menjadikan dirinya sebagai yang lapar. Dan Dia mengatakan, aku lapar, dan engkau harus memberiku makan. Dan jika engkau tidak memberiku makan, kau tak dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itulah pemberian Kristus. Dan di zaman kita kini, Tuhan tetap mengasihi dunia. Dia tetap mengutus Anda dan saya untuk membuktikan bahwa Dia mengasihi dunia, bahwa Dia masih memiliki belas kasih itu bagi dunia. Kitalah yang harus menjadi kasih-Nya itu. Namun, supaya kita mampu mengasihi, kita harus mempunyai iman, karena iman yang diwujudkan ke dalam tindakan
adalah kasih. Dan kasih yang diwujudkan ke dalam tindakan adalah pelayanan. Inilah alasan mengapa Yesus menjadikan dirinya sendiri sebagai roti hidup, agar kita dapat makan dan hidup dan dapat melihatnya dalam samaran orang-orang miskin yang menderita. Kehidupan kita harus terjalin dengan Ekaristi. Dari Yesus di dalam Ekaristi, kita pun belajar tentang betapa Tuhan Yesus haus untuk mengasihi kita dan betapa Dia haus akan kasih kita dan kasih dari jiwa-jiwa sebagai balasannya. Dari Yesus di dalam Ekaristi, kita pun menerima terang dan kekuatan untuk memuaskan dahaganya. Baiklah, marilah kita masuk ke dalam renungan. Kepada Romo Yosef Eko Budi Susilo, dipersilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Malam. Mungkin ada Pak Romo, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya pada kesempatan ini memberikan renungan atau mendampingi Bapak Ibu semua dari Kapel Keuskupan Surabaya. Ini adalah Kapel Keuskupan Surabaya. Kapel ini mempunyai sejarah karena ketika tanggal 22 Maret tahun 2020 Bapak Uskup mengkhususkan gereja-gereja ditutup di seluruh keuskupan, dan dari kapel inilah kita mengadakan misa live streaming di sini. Tetapi sekarang sudah COVID sudah mereda, maka juga gereja sudah dibuka, diberi kebebasan, juga diberi nomor lagi, jaraknya juga tidak lagi ada, ya jarak seperti duduk biasa, ya maka saya kira semua harus mengikuti secara tatap muka, mengikuti perayaan Ekaristi tatap muka, karena itulah sebenarnya hakikat Ekaristi, di mana Tuhan memberikan hidupnya dan hadir dalam perayaan Ekaristi. Kalau kita terus melalui streaming, ya itu bukan mengikuti Ekaristi, itu nonton YouTube. Ya, sekarang kita harus mengikuti Ekaristi. Yang penting harus mengikuti Ekaristi, hadir di gereja. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya menyampaikan salam yang paling indah kepada Bapak Ibu semua dari Bapak Uskup Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutikno Wicaksono, ya, yang tidak bisa memberikan pendampingan renungan pada malam hari ini, malam yang ke-8, tetapi saya yang mewakilinya. Jadi dari salam dari Bapak Uskup, ini ada Bapak Uskup dari Uskupan Surabaya. Nah, salam yang paling indah, Bapak Uskup masih memulihkan kesehatannya, supaya sungguh benar-benar sehat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, novena ini diadakan karena kita sungguh mencintai iman kita, mencintai agama kita, dan mencintai Bunda Teresa dari Kalkuta yang sudah berkorban memberikan pelayanan sehabis-habisnya kepada orang miskin. Katakan bahwa orang miskin yang paling miskin, itu sungguh luar biasa. Dan
hal itu, pelayanan yang baik itu memang tidak bisa dilepaskan begitu saja ketika Bunda Teresa sudah tidak ada. Dan novena ini sebenarnya kita memperingati 25 tahun wafatnya Bunda Teresa. Bunda Teresa, kalau menurut buku yang saya baca, itu tahun 50 mendirikan kelompok suster, yaitu Missionaries of Charity. Missionaries of Charity. Tetapi kemudian tahun 1954 itu ada seseorang yang tertarik akan karya-karya Bunda Teresa ini. Dia sebagai awam lalu juga membentuk namanya kalau di Surabaya, di Indonesia namanya kelompok kerja Ibu Teresa. Di beberapa kota besar memang ada kelompok kerja Ibu Teresa dari Kalkuta ini. Termasuk di Surabaya, sebenarnya dulu disebut namanya co-workers. Nah, saudara yang terkasih, tema dalam novena ini adalah, tema besarnya adalah pewarta sejati dahaga Kristus. Dengan subtema pada hari ke-8 ini adalah Yesus menjadikan dirinya roti hidup dan dia yang kelaparan. Jikalau saya membaca riwayat Ibu Teresa yang saya katakan tadi, memang dulu dikatakan Ibu Teresa dari Kalkuta. Dan kalau saya membaca riwayat, ada tulisan banyak sekali mengenai Bunda Teresa, itu banyak sekali. Dan banyak orang, saya kira kalau membaca riwayat dan apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa yang sekarang sudah menjadi santa, ini sungguh-sungguh banyak orang yang kagum akan karya-karya beliau. Bagaimana beliau merawat orang-orang yang sakit, yang dibuang oleh keluarganya. Dia sakit, dibuang oleh keluarganya, bahkan dia dicari disembuhkan. Maka dalam karya yang mengagumkan itu, ketika bertemu dengan Bapak Suci Paus Yohanes Paulus, entah dalam peristiwa bertemu dengan Bapak Suci Paus Yohanes Paulus, itu Bunda Teresa justru yang didahului oleh Bapak Suci dicium tangannya. Biasanya itu Ibu Teresa atau siapapun umat, pastor, uskup yang ketemu Bapak Suci itu mencium tangan Bapak Suci, mencium cincin Bapak Suci. Tetapi saya pernah membaca justru di sini yang sungguh mengherankan, yaitu Bapak Suci yang mendahului mencium tangan Bunda Teresa. Ini saya kira menggambarkan betapa Bapak Suci sungguh-sungguh kagum, sungguh-sungguh hormat dengan apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta selama itu. Bapak Suci pasti melihat, mendengar apa yang sudah dilakukan oleh Bunda Teresa. Ya tadi, orang yang tidak pernah
dimanusiawikan. Bunda Teresa memungutnya dibawa ke penampungan dan hanya diberi senyuman. Diberi senyuman saja sudah senang mereka, disembuhkan. Nah, inilah saya kira Bapak Suci sungguh-sungguh merasa kagum, Bapak Suci sungguh-sungguh memahami dan mengerti dengan mata kepala sendiri, bukan hanya berita, tetapi pernah Bapak Suci melihat apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka saya teringat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Katakan dalam Injil Lukas bab 8 ayat 1. Tidak lama sudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Allah. Jadi memberitakan Injil Allah bukan untuk membuat diri Tuhan Yesus supaya populer, tidak mewartakan kehebatan dirinya sendiri, tapi dia juga tidak mencari popularitas. Tapi Tuhan Yesus sungguh sadar bahwa ia menjadi sarana Bapa untuk melaksanakan karya pewartaan. Dan inilah yang membuat Tuhan Yesus selalu tampil dalam kerendahan hati. Meskipun sesungguhnya ia adalah anak Allah. Kalau kita melihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Seluruh pewartaan Tuhan Yesus berasal dari Bapanya. Ia tahu bagaimana sabda Allah, karena ia selalu menjaga relasi antara dirinya dan Bapanya. Di dalam kesunyian biasanya relasi itu, setelah dia mau membuat mukjizat, lalu dia berdoa di tempat yang sunyi. Dia membuka diri terhadap sapaan firman Tuhan, merefleksikan dan menghayatinya dalam kehidupan. Ia menjadikan firman Tuhan untuk menerangi kehidupannya dan bukan untuk popularitas dirinya. Yang terpenting bagi Tuhan Yesus, apa yang dilakukannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal seperti itulah menurut saya apa yang dilakukan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Ibu Teresa memuliakan nama Tuhan melalui orang-orang yang miskin, yang tersingkir, dan yang dibuang oleh sesamanya. Maka pelayanan Ibu Teresa memang diakui di seluruh dunia. Meski ia tidak mencari popularitas, ia terkenal karena sebagai suster, ia sungguh-sungguh sangat mencintai orang miskin, dan itulah yang dipegang oleh kerabat kerja Ibu Teresa yang pada saat ini yang mendorong untuk mengadakan novena
karena kelompok ini saya kira juga sangat mau merindukan apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa. Jadi mau menghayati, mau melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Bunda Teresa dari Calcutta ini, yaitu kelompok KKIT ini. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam suatu kesempatan Ibu Teresa pernah menulis, Allah menceritakan rasa haus yang tidak terbatas bagi setiap orang, terutama bagi yang miskin dari yang termiskin, melalui putra yang dicintainya, yaitu Yesus, pada waktu meregang jiwa di kayu salib. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes, "Tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, tidak akan pernah haus lagi. Tetapi air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi sumur mata air dalam dirinya, yang memancar terus hingga kehidupan yang kekal." Menurut Ibu Teresa, Tuhan Yesus mempunyai kerinduan yang tidak terbatas untuk mencintai manusia, untuk mengarahkan kita kepada sumber cintanya, dan untuk memuaskan dahaga kita. Kita memahami bahwa sumber air yang hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mau memuaskan dari air yang salah, maka kita akan haus lagi. Maka refleksi Ibu Teresa sangat jelas. Aku akan melegakan dahagamu dengan melayani sehabis-habisnya sesama yang paling tersingkir. Jadi makanya dikatakan bahwa Bunda Teresa itu merawat dan menyembuhkan, mencintai orang miskin yang termiskin, orang yang paling miskin, termiskin yang paling miskin, paling terhina, paling miskin, agar air yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini menjadi sumur mata air dalam kehidupan Bunda Teresa. Tentu saja hal ini juga menjadi tugas para kelompok KKIT, serta semua orang yang sudah menerima baptisan dari gereja, ikut bertanggung jawab membuat lega semua orang dengan mewartakan kabar gembira. Sebagaimana wanita dari Samaria yang bertemu dengan Yesus. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, ia bergegas untuk menyebarkan kepada orang lain. Jadi kalau kita sudah dijamah oleh Tuhan Yesus, kita sudah diberi kehidupan. Kita tentu saja tidak untuk diri kita sendiri. Tentunya kita akan men-sharingkan, membagikan kepada orang lain. Inilah sebenarnya, maka pewartaan itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya khotbah, tapi pewartaan yang masih mujarab sampai saat ini adalah kesaksian hidup. Saya kira Bunda Teresa tadi juga diputarkan filmnya, diputarkan videonya. Jadi sebenarnya Bunda Teresa itu sungguh-sungguh bagaimana beliau sekarang Santa Teresa ini sekarang sudah menjadi Santa. Beliau sungguh-sungguh
bagaimana menghayati atau melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Sang Guru sejati, yaitu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit, orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun disembuhkan karena imannya. Dan Bunda Teresa ini juga menghayati bagaimana Santa Teresa dari Calcutta ini juga ingin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka tidak heran kalau Bapak Suci Yohanes Paulus pun juga sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa dari Calcutta ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu pada akhir hidup Tuhan Yesus di kayu salib, ketika keinginan air ini bertambah akibat kehabisan darah, rasa haus mencapai puncaknya dan akhirnya menjadi simbol haus batin yang melebihi apa yang ada sejauh ini. Haus akan cinta, haus akan firman Tuhan. Maka pada zaman sekarang ini, zaman digital, zaman ya apa-apa itu bisa dilakukan, apa saja ada. Saya kira masih banyak orang yang haus, masih banyak orang yang lapar. Tetapi bukan lapar karena makanan. Mereka bukan haus karena minuman. Tapi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka lapar dan haus karena cinta dari Allah. Mereka kehausan akan cinta. Mereka haus dan lapar akan firman Tuhan. Maka banyak orang yang hidupnya itu lupa bahwa kehidupan ini sebenarnya merupakan anugerah dari Tuhan. Lupa mereka yang kaya menjadi sombong, yang pintar juga menjadi sombong. Padahal kekayaan itu adalah anugerah Tuhan. Kepandaian itu juga anugerah dari Tuhan. Mereka lupa bahwa pintar akhirnya menjadi sombong intelektual. Sombongan intelektual. Yang punya jabatan menjadi sombong. Nah inilah, maka firman Tuhan ini tetap terus harus diwartakan. Karena hanya kerendahan hatilah yang akan menjadikan manusia itu bisa menjalin relasi dengan Tuhan Yesus yang semakin hari semakin akrab. Kerendahan hati. Kalau hidup kita ini diisi dengan kerendahan hati, saya kira hidup kita akan menjadi damai, hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi tentram. Dan itu sudah dilakukan oleh Bunda Teresa. Dia menjadi pemberi untuk memberikan air untuk menghapus dahaga dari manusia-manusia yang tersingkirkan tadi, menghapus dahaga, menghilangkan dahaga. Bunda Teresa mencoba melakukan itu. Dan mereka memang sungguh-sungguh banyak yang
mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Bunda Teresa dan para suster-suster yang dipimpinnya itu melakukan semaksimal mungkin apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena hanya Tuhan Yesuslah sebagai guru dan pegangan kita dalam menjalani hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga merupakan roti yang hidup. Tadi di dalam video juga dikatakan, menjadi roti yang hidup. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 35. Demikianlah penegasan Tuhan Yesus mengenai dirinya dan apa yang akan dialami oleh setiap orang yang datang kepadanya dan percaya kepadanya. Maka berhadapan dengan penegasan Yesus bahwa dirinya adalah roti hidup, apa tanggapan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Tanggapan kita lapar. Apakah kita lapar akan roti hidup? Jawaban atas pertanyaan apakah kita lapar akan roti hidup amat menentukan kualitas relasi kita dengan Yesus, Sang Roti Hidup. Apabila kita lapar akan roti hidup, kita tentu akan datang kepadanya dan percaya kepadanya. Sebaliknya, jika kita tidak merasa lapar akan roti hidup, sudah pasti kita tidak datang kepadanya. Kita tidak percaya kepadanya, menolak dan menentangnya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Israel, khususnya para pemimpin mereka. Orang Israel selalu beranggapan bahwa mana di padang gurun sebagai roti dari Allah. Ada sebuah keyakinan bahwa ketika Mesias datang, Dia akan memberikan mana dari surga. Ini adalah karya agung Musa. Sekarang para pemimpin Israel menuntut Yesus untuk memberikan mana dari surga sebagai bukti atas klaim sebagai Mesias. Dan Yesus menanggapi dengan memberitahukan bahwa bukan Musa yang memberikan mana, tetapi yang memberikan mana adalah Allah. Dan mana yang diberikan kepada Musa dan orang Israel bukanlah roti yang benar dari surga, tetapi hanya sebuah simbol dari roti yang akan datang. Dan Yesus kemudian membuat klaim yang hanya Allah dapat melakukan. Dan itulah maka Tuhan Yesus mengatakan, Akulah roti hidup. Tapi dia merasa lapar untuk apa? Lapar untuk mencintai. Dan itu sudah dilakukan, juga dicoba dilakukan semaksimal mungkin oleh Bunda Teresa. Di mana saudara sekalian, kita harus juga berusaha menuju ke arah sana untuk menghilangkan lapar dari saudara-saudara kita. Saudara sekalian, roti yang diberikan tidak lain adalah hidup Allah sendiri. Hidup Allah sendiri. Dan inilah roti yang sesungguhnya yang dapat memuaskan rasa lapar dalam hati dan jiwa kita.
Mana dari surga hanyalah gambaran awal dari roti Ekaristi atau perjamuan Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya pada saat pengorbanannya. Mana di padang gurun memberi hidup kepada orang-orang Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah terjanji. Namun mana itu tidak dapat memberikan hidup kekal bagi orang-orang Israel. Sebaliknya, Yesus memberikan kita roti surgawi yang menghasilkan hidup ilahi dalam diri kita. Jadi kita sungguh-sungguh bersyukur karena kita setiap hari bisa menerima roti hidup dan kita diberi kehidupan ilahi olehnya. Tuhan Yesus sebagai roti hidup sejati memberikan hidup kepada kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Roti yang hidup dari Tuhan Yesus diberikan kepada murid-muridnya, memberi hidup kepada kita bukan hanya dalam perjalanan kita menuju taman surgawi, tetapi memberikan kita hidup ilahi yang sungguh-sungguh melimpah. Ketika kita menerima dari meja Tuhan, kita mempersatukan diri kita sendiri dengan Yesus Kristus. Dan Santo Ignatius dari Antioquia menyebut roti itu satu-satunya roti yang memberikan obat kekekalan. Memberikan obat kekekalan, penangkal kematian, dan makanan yang membuat kita hidup selamanya di dalam Yesus Kristus. Makanan ilahi ini menyembuhkan baik tubuh maupun jiwa dan menguatkan kita dalam perjalanan menuju tanah air surgawi. Kita ini sedang menuju ke tanah air surga. Maka kita diberikan banyak bekal, antara lain sakramen Ekaristi, dan kita bersyukur kalau kita di dalam Gereja Katolik ini ada 7 sakramen, termasuk sakramen Ekaristi. Kalau di tetangga kita yang sana, itu bukan sakramen menurut saya. Itu hanya perjamuan, seperti kalau kita makan, diajak makan dalam perjamuan itu. Kalau ini sakramen, jadi lain sama sekali. Ini ada teologinya, sakramen ini. Saudara sekalian, Santo Stefanus, bagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, memperlihatkan kualitas iman yang luar biasa. Dan ia ambil bagian dalam hidup ilahi Yesus Kristus. Bersatu dengan Yesus, sehingga ia mampu menghayati apa yang Yesus hayati. Khususnya ketika menghadapi penolakan, ketika menghadapi fitnah, penganiayaan, dan pembunuhan. Santo Stefanus berdoa untuk musuh-musuhnya dan mengampuni mereka sama seperti yang dilakukan Yesus. Ini karena apa? Karena persatuan Santo Stefanus sendiri dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Ini harus kita renungkan, bagaimana dengan kita ketika kita difitnah, ketika kita diolok-olok, ketika kita dibenci, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, kita hanya bisa seperti Santo Stefanus ini apabila kita berdoa dalam hidup ilahi bersama Yesus dengan menerima dan bersatu dengan Yesus. Ini sang roti hidup. Kita hanya bisa seperti Santo Stefanus kalau kita menerima Yesus sebagai sang roti hidup. Apakah kita lapar akan Allah dan lapar akan makanan yang memberi hidup yang kekal? Marilah kita datang kepada Yesus agar jiwa kita tidak lapar lagi dan percaya
kepada Tuhan Yesus agar jiwa kita tidak haus lagi. Tuhan Yesus memberikan dirinya sehingga seakan-akan dia menjadi lapar, dan lapar karena dengan rela dan tulus memberikan hidupnya sampai sehabis-habisnya. Tuhan Yesus memberikan hidupnya sampai sehabis-habisnya tanpa reserve, semua diberikan kepadanya. Itulah cinta Yesus yang sungguh-sungguh besar, sungguh-sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak lupa bahwa pada hari ini tadi, gereja merayakan perayaan wajib Santo Gregorius Agung, Paus yang ke-64, salah satu paus terbesar di dalam sejarah gereja. Kalau kita membaca riwayat hidupnya, dia dari keturunan bangsawan. Ketika muda dia sudah masuk ke dalam dunia politik, diangkat menjadi wali kota Roma, tetapi Tuhan mempunyai rencana lain untuk Gregorius ini. Ketika ayahnya meninggal, ia melihat jasad ayahnya yang dicintainya membujur kaku, menyadarkan Gregorius akan kefanaan duniawi. Ia memutuskan untuk menjalani hidup religius dan mengundurkan diri dari jabatan politik, lalu merombak rumahnya menjadi biara Benediktin. Ia tidak menghendaki lagi apa yang dilakukan dalam jabatan politik itu. Dan yang paling saya kira ketika saya membaca riwayat hidupnya, selama 14 tahun gereja dipimpin oleh Gregorius ini, gereja menjadi cemerlang. Dan ia juga mencurahkan perhatiannya kepada segenap umat manusia, malah sesungguhnya menganggap dirinya ini sebagai pelayan bagi semua orang. Ia adalah paus pertama yang menggelari dirinya sebagai hamba dari para hamba Allah. Ini saya kira hamba dari para hamba Allah. Jomos dari segala jomos. Kalau dibuat kasar seperti itu ya. Kalau bahasa Surabaya ini jomos dari segala jomos. Ini yang membuat adalah satu Gregorius ini. Saudara sekalian, maka kita juga melihat bahwa Santo Gregorius ini memberikan perhatian dan cintanya yang istimewa kepada orang-orang miskin serta orang-orang asing. Setiap hari ia biasa menjamu orang-orang miskin dengan makanan yang enak-enak. Maka saya kira sejalan kalau pada kesempatan ini kita memperingati 25 tahun meninggalnya Santa Teresa ini, dan sekaligus pada hari ini kita juga merayakan perayaan wajib Santo Gregorius sebagai paus. Ini adalah sejalan karena dua-duanya ini sangat memperhatikan orang-orang miskin, dan juga betapa Bapak Paus Gregorius ini juga merendahkan dirinya serendah-rendahnya, merendahkan dirinya. Dan saya kira kita bersyukur, kita bergembira karena Gereja Katolik ini mempunyai banyak orang yang rela dengan tulus melayani orang-orang miskin tanpa pamrih. Ya, tulus-tulusnya karena mereka menganggap bahwa di dalam orang-orang miskin, orang-orang yang terhina itu, disitulah Tuhan Yesus ada. Ini sebuah keyakinan seperti apa yang diyakini oleh Gregorius, Santo Gregorius dan Bunda Teresa atau Santa Teresa
dari Kalkuta. Saya kira Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kelompok kerabat kerja Bunda Ibu Teresa ini saya cukupkan sekian saja renungan saya. Barangkali nanti sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih dan salam hormat dan doa saya kepada Anda semua. Terima kasih. Percayalah bahwa Dia, Yesus, dalam wujud roti, dan bahwa Dia, Yesus, adalah yang lapar, telanjang, sakit, kesepian, tidak dikasihi, tidak punya rumah, tidak berdaya, dan putus asa.
be my love. Come carry me into the darkest of home. Come be my light. Come be my love. Come be my light. Take me with you. Santa Teresa dari Kalkuta, pewarta sejati dahaga Kristus. Kami mohon melalui perantaraanmu dan doa rosario kepada Ratu Surgawi dalam ketujuh duka citanya pada Sang Putra yang wafat di kayu salib demi keselamatan semua ciptaan. Berkat kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seluruh pandemi COVID-19 dan variannya lenyap dari muka bumi, dan masyarakat dunia kembali dapat hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi para pemimpin dunia, ya Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa bagi mereka yang memiliki kuasa atas pemerintahan dan negara. Semoga mereka melaksanakan hukum kasih-Mu dan mengusahakan perdamaian di dunia, serta kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi seluruh umat manusia. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu menjadi pengantara kami. Semoga kami yang percaya dan beriman kepadamu dapat berserah total kepada Yesus Putra-Mu, sehingga kami dengan bimbingan Roh Kudus mengusahakan perdamaian dan keadilan di bumi ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi Gembala Gereja, Bapak Paus Fransiskus, para uskup, biarawan, dan biarawati, khususnya Uskup Surabaya, Monsinyur Vincentius Wisaksono. Ya Bapa, anugerahkanlah rahmat kesehatan dan kebijaksanaan agar dapat menggembalakan umat Allah dimanapun dengan adil dan salam. Doronglah para gembala gerejamu untuk melindungi dan memajukan kesatuan iman. Jadikanlah mereka teladan serta pendorong umatnya dalam ikut serta menyejahterakan masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi KKIP dan ITM Indonesia. Ya Bapa, kami mohon rahmat kerendahan hati dan kesetiaan dalam melayani saudara-saudari kami yang menderita karena ketidakadilan, tidak dicintai, ditolak, dan disingkirkan. Melalui teladan spiritualitas Santa Teresa dari Kalkuta, pewarta sejati dahaga Kristus. Bebaskanlah kami dari kesombongan
dan berikanlah ketabahan apabila kami direndahkan. Jadikanlah hati kami seperti hati putramu, Yesus, yang lembut dan rendah hati, yang rela memberikan dirinya sebagai roti hidup yang menumbuhkan cinta sejati bagi kami yang percaya padanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa kami. kami, ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir dalam novena ini, ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, keprihatinan, kecemasan, kerinduan, dan harapan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya Engkaulah penyelenggara hidup kami. Melalui perantaraan Santa Teresa dari Kalkuta, kami mohonkan wujud-wujud doa pribadi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Ya Tuhan. Tuhan. Santa Teresa dari Kalkuta, Engkau telah mengizinkan kehausan cinta Yesus disalib menjadi api yang berkobar dalam dirimu, sehingga dalam roti hidup dan untuk melayani Dia yang tersamar dalam orang-orang miskin yang menderita. Ajarilah aku bagaimana mengizinkan Yesus menembusi dan memiliki seluruh diriku, sehingga hidupku juga dapat memancarkan cahaya dan cintanya untuk sesama. Hati Maria yang tak bernoda, sumber sukacita kami, doakanlah kami. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Amin. Amin. Ucapan terima kasih akan disampaikan oleh Bapak Winadi dari kerabat kerja Ibu Teresa Surabaya. Kepada Bapak Winadi dipersilakan. Ya, selamat malam Romo, Eko. Salam kenal dari saya. Ya, jadi malam hari ini saya mewakili kerabat kerja Ibu Teresa dan AIDS Movement Indonesia untuk mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan Romo Eko yang sudah mau hadir di dalam memberikan renungan pada malam hari ini. Dan tadi Romo Eko juga sudah menyampaikan bahwa ada salam dari Uskup. Maka malam hari ini saya juga ingin menyampaikan salam ya. Sudah lama kita nggak ketemu. Biasanya kalau ketemu Monsinyur akan mengatakan kakit-kakit gitu ya. Jadi istilahnya KKIT itu dibaca dengan kakit ya. Saya lupa sudah lama, mungkin ya 5 tahun lalu ya mungkin ya ketemu dengan Monsinyur ya. Ya itu. Dan juga salam kenal ini Romo Eko yang mungkin baru kenal juga ada KKIT mungkin di Surabaya. Itu aja ya mungkin yang saya sampaikan.
terima kasih kesediaannya, dan semoga kita dengan kehadiran Romo Eko bisa semakin tersemangati ya di dalam melayani yang miskin di antara yang miskin, melayani Yesus yang haus di atas kayu salib. Ya, itu aja. Terima kasih Romo Eko. Terima kasih Pak Winardi. Marilah kita lanjutkan dengan informasi novena hari yang ke-9. Novena besok adalah novena puncak dari rangkaian acara novena yang akan dilaksanakan pada Minggu 4 September 2022 jam 7 sampai jam 8 WIB bersama Romo Yohanes Dwi Harsanto, Vikep Kategorial Keuskupan Agung Semarang. Tema novena adalah kekudusan berarti Yesus hidup dan berkarya di dalam aku. Novena dapat diikuti secara live online via Zoom dan juga YouTube channel. Untuk Zoom bisa memakai ID yang sama bagi yang mengikuti hari ini. Kemudian untuk yang link YouTube-nya akan kami sertakan di dalam undangan novena hari yang ke-9. Baik, setelah ini kita akan menerima berkat penutup dari Romo Eko Budi, dan setelahnya kami masih akan memberikan sedikit informasi dari komunitas kami dan juga rencana misa syukur pada hari Senin sebagai misa puncak dari keseluruhan rangkaian acara novena kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersamamu juga. Semoga kita sekalian dan seluruh anggota keluarga kita, pekerjaan kita, dan semua pelayanan yang kita lakukan senantiasa dikuatkan dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Romo, selamat malam. Selamat malam. Baik ya, akan kami berikan informasi bahwa acara novena itu kami membuat rekamannya bagi yang tidak bisa mengikuti pada hari ini atau sebelum-sebelumnya. Silakan bisa diikuti melalui YouTube channel kami ITES Movement Indonesia. Kemudian bagi yang ingin bergabung dengan kami, ada WhatsApp group yang bisa diikuti, bisa join melalui bit.ly ITM KKIT. Kemudian bagi yang tertarik spiritualitas Santa Teresa Kalkuta dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Come follow me. Leave all and gather the few. Come live my... Demikianlah keseluruhan acara novena pada hari yang ke-8 ini.
dipersilahkan mengucapkan terima kasih kepada Romo Eko Budi Susilo bagi semuanya yang hadir di sini.